Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 353. Chapter 353 91%. Meskipun Yuan Yehui hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Faktanya, dengan 2 jiwa bela dirinya yang hebat, kemungkinan kekuatannya melebihi Wu Shiduo yang memiliki 4 cincin tinggi. Biar aku pikirkan dulu, jika kita sedang mencari seseorang dari kelas kita, maka Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, dan Yang Nianxia masing-masing sesuai. Tapi jika kita menginginkan seseorang dari kelas 2, maka pilihan kita dipotong menjadi hanya Yuan Yehui dan Yue Zhenyu. Acara ini merupakan kesempatan langka yang akan dikemas dengan pengalaman baru. Sudah ditetapkan bahwa 4 rekan tim dari kelas 0 asli akan pergi bersama. Untuk 3 tempat terakhir di tim mereka, bagaimanapun, Tang Wulin akan memilih dari kumpulan 6 orang. Setelah memikirkannya lagi, dia mendapat ide tiba-tiba, matanya menyala. Namun, dia tidak menyuarakannya untuk saat ini. Kapten, bisik Su Xiaoyan. Sebenarnya, saya tidak benar-benar ingin meminta bantuan dari orang-orang di kelas kita. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bagaimana bisa? Semua orang di kelas kami bersaing satu sama lain, dan di akhir tahun ajaran, 10% kelas akan dikeluarkan. Saya tidak ingin mengungkapkan jiwa roh yang saya peroleh atau staf Star Wheel saya secepat ini. Selain itu, kita bisa melakukan serangan menara kapanpun kita mau. Saya tidak ingin menempatkan diri saya dalam situasi yang tidak menguntungkan sebelum akhir semester. Karena kelemahan Su Xiaoyan dalam pertarungan 1 lawan 1, dia harus sangat berhati-hati, menyembunyikan beberapa trik di lengan bajunya. Tang Wulin mengangguk, itu masuk akal. Kemudian tinggal Yuan Yehui dan Yue Zhenyu. Kami masih merindukan 1 orang. Tidak apa-apa, aku punya seseorang dalam pikiran. Jika dia ingin pergi, maka dia akan menjadi aset utama bagi tim kami. Siapa ini? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Berhati-hati untuk mencari penyadap, Tang Wulin membisikkan nama kepada teman-temannya. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, mata Su Xiaoyan berbinar dan Bu Yue dan Xie Xie memberi isyarat persetujuan mereka. Baiklah, sekarang aku akan melihat apakah aku bisa membujuk Yuan Yehui dan Yue Zhenyu. Baik. Tang Wulin menggedor pintu. Siapa ini? Yue Zhenyu memanggil dari dalam. Ini aku. Yue Zhenyu membuka pintu, masih mengenakan piyamanya, matanya penuh tidur. Dia menahan kuap. Kenapa kamu menggangguku di pagi hari? Apa yang kamu inginkan? Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Baik, masuklah. Yue Zhenyu mengantar Tang Wulin ke kamarnya. Perbedaan antara sikapnya saat ini dan kemarin adalah siang dan malam. Jadi, bagaimana penilaiannya? Yue Zhenyu memutar matanya. Seberapa serakah menurutmu aku ini? Tang Wulin terkekeh. Apa? Anda adalah keturunan dari klan malaikat suci. Mengapa aku takut kamu mencuri dari diriku yang malang? Tawa Yue Zhenyu setajam pisau. Saya mengerti sekarang. Wulin, bukankah kita harus menjadi saudara yang baik satu sama lain? Saat dia mengatakan ini, dia bergerak untuk melingkarkan lengannya di bahu Tang Wulin. Tang Wulin menyimpang dalam satu gerakan yang mengalir, menghindari kontak fisik yang masuk. Rencananya untuk mengungkapkan statusnya sebagai pandai besi peringkat 5 kemarin telah berjalan dengan sempurna, tanpa sia-sia yang salah paham. Dengan kecelakaan yang masih segar di benaknya, Tang Wulin putus asa untuk tidak bertindak dengan cara yang akan melahirkan kesalahpahaman baru. Reputasinya tidak bisa menerima pukulan lagi. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan meraba-raba aku. Tang Wulin melotot. Mundur selangkah, Yue Zhenyu berkata, baiklah, jadi seperti ini. Saya telah menilai perak giok Anda dan saya menemukan tingkat harmoni yang sangat tinggi. 91%. Apakah Anda yakin Anda yang memalsukannya? Tang Wulin mengangguk, tentu saja. Lalu bisakah Anda menempa lebih banyak logam dengan kualitas yang sama? Bagaimana saya tahu? Tingkat harmoni dipengaruhi oleh suasana hati saya hari itu, kualitas metal, dan segala macam faktor kecil lainnya. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menempa paduan roh? Yue Zhenyu tertawa gelap. Tentu saja. Itu bagus. Saya ingin memesan banyak giok perak dari Anda, tetapi mereka setidaknya harus memiliki tingkat keserasian 90%.
Kamu bisa mengatur harga pembukaan, poin kontribusi atau item spirit, apa saja. Bagaimana kedengarannya? Anda akan membiarkan saya menetapkan harga pembukaan. Dia menatap Yue Zhengyu, matanya melebar. Ya, itu betul. Aku harus memikirkan ini. Tetapi bahkan jika saya setuju, saya tidak dapat menjamin kesuksesan. Terlalu sulit untuk menempa paduan dengan tingkat harmoni di atas 90%. Saya juga tidak punya uang untuk membeli semua bahan mentah. Aku akan memberimu bahan mentah. Yue Zhengyu membalas, memamerkan kekayaannya. Aku akan menukar item roh yang kamu minta tempo hari dengan potongan perak giokmu. Saya juga akan meletakkan 1000 kg masing-masing perak berat dan perak ajaib bermutu tinggi untuk Anda tempa menjadi perak giok. Tetapi Anda harus menandatangani kontrak yang menetapkan setiap bagian di atas tingkat keserasian 90% akan dijual kepada saya. Kita bisa membahas harganya nanti. Bagaimana dengan itu? Segalanya sedikit lebih rumit dari itu, balas Tang Wulin. Aku akan menukarkanmu giok perak sekarang dan kita bisa mendiskusikan harga untuk perak giok masa depan nanti. Meskipun potongan giok perak itu sangat berharga, itu hanya ribuan yang dimurnikan. Harganya akan meroket jika itu adalah roh yang dimurnikan. Bisa dikatakan, itu sama berharganya dengan besi meteor yang dia jual pada Yue Zhengyu di masa lalu, pasti bernilai barang roh 2000 tahun. Baiklah, perak berat dan perak ajaib akan dikirimkan kepadamu dalam 3 hari. Yue Zhengyu berkata tanpa ragu, cahaya berkelap-kelip di matanya. Tanpa diketahui Tang Wulin, Yue Zhengyu meminta pelayan keluarganya segera menguji perak giok sehari sebelumnya. Ketika hasilnya mencapai tingkat harmoni 91%, kepala pelayan tidak dapat mempercayai matanya. Bahkan Saint Blacksmith dari klan mereka tidak bisa menempa paduan dengan kualitas setinggi itu. Selain itu, Saint Blacksmith klan mereka tidak akan repot-repot menempa generasi muda klan. Aturan klan malaikat suci sangat ketat, dan kecuali seseorang mencapai level tertentu, dukungan yang diberikan oleh klan akan sangat terbatas. Semua anak dalam klan harus berusaha keras dengan usaha mereka sendiri. Sebagai hasil dari aturan klan, Yue Zhengyu telah belajar untuk memanfaatkan sepenuhnya setiap sumber daya yang tersedia baginya sejak kecil. Alasan dia begitu tertarik pada perak giok adalah karena itu sangat cocok dengan jiwa bela dirinya. Perak giok memperkuat atribut unsur dan fisik, yang keduanya diperhatikan dan diseimbangkan oleh jiwa bela diri malaikat suci. Meskipun bukan logam kelas atas, itu adalah bahan yang sempurna untuk membuat baju besi perang 2 kata miliknya. Tentu saja, itu dengan asumsi itu adalah roh yang dimurnikan. Tingkat keselarasan suatu paduan adalah signifikan karena untuk setiap 5% di atas 60, paduan tersebut dapat diperbaiki dengan logam tambahan. Sudah menjadi rahasia umum semakin banyak logam yang terdiri dari paduan, semakin kuat paduan itu, dengan asumsi rasionya benar. Paduan dengan tingkat harmoni 91% diperbolehkan untuk 6 kali upaya reforging. Keberhasilan reforgings di masa depan adalah dugaan siapapun, tetapi karya ini memiliki 6 percobaan untuk berhasil. Inilah mengapa itu sangat berharga. Jade Silver dengan tingkat harmoni 60% jauh dari harga item roh yang diinginkan Tang Wulin. Batu giok peraknya dengan tingkat harmoni 91%, bagaimanapun, adalah harta yang tak ternilai harganya yang sangat berharga untuk tawaran Yue Zhengyu, bahkan jika itu hanya 1000 yang dimurnikan. Sementara Tang Wulin memiliki rencananya, Yue Zhengyu juga tidak duduk-duduk sambil memutar-mutar ibu jarinya. Setelah masalah diselesaikan, Tang Wulin melontarkan senyum yang menyenangkan pada Yue Zhengyu. Zhengyu, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang lain. Jika Anda setuju, saya akan memberi Anda sepotong besi meteorik. Sekalipun dia pelit, Tang Wulin tahu bagaimana memperlakukan klien terbaiknya. Apa yang kamu butuhkan? Yue Zhengyu bertanya. Apakah Anda akrab dengan menara jiwa roh pagoda roh? Tentu saja saya tahu. Apakah Anda akan melakukan serangan menara? Bukankah semua cincin jiwamu sudah ribuan tahun? Yue Zhengyu bertanya dengan bingung. Karena Tang Wulin memiliki jiwa roh ungu, dia secara otomatis mendapatkan cincin jiwa ketiganya ketika dia membuat terobosan. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan jiwa roh lain. Ini bukan untukku, tapi temanku. Dia juga seorang siswa yang bekerja dan namanya Su Xiaoyan. Dia siap untuk mendapatkan cincin ketiganya, tetapi membutuhkan jiwa roh lain untuk melakukannya. Kamu kuat, maukah Anda membantu kami? Tidak masalah, Yue Zhengyu menjawab dengan senang. Saya sudah lama ingin melatih tubuh saya. Tang Wulin terkekeh. Mencapai tujuannya,
dia dengan santai melemparkan sepotong besi meteorik yang dijanjikan kepada Yue Zhenyu. Aku sudah membayarmu sekarang, jadi pastikan kamu memberikan item rohku. Adapun masalah giok perak, izinkan saya mencobanya dulu. Kita bisa mendiskusikan harga ketika saya benar-benar berhasil membuat harga lain dari level itu. Yue Zhenyu sangat kuat, meskipun dia tidak cocok dengan Yuanan Yehui, dia tidak terlalu mengecewakannya. Jiwa bela diri malaikat suci menggabungkan serangan, dukungan, dan kontrol yang tinggi menjadi satu paket yang mematikan. Malaikat jatuh tidak kalah dari malaikat suci dalam hal pelanggaran atau kontrol, tetapi tidak dapat memberikan dukungan kepada sebagian besar master jiwa. Setelah meninggalkan kamar Yue Zhenyu, Tang Wulin melirik ke pintu yang menuju ke kamar Yuanan Yehui. Di saat ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Jalan mereka berpapasan setiap pagi, berkat kehidupan siswa yang sibuk, dan mereka menghadiri kelas di gedung yang sama. Masih ada waktu untuk berbicara dengannya nanti. Soul Land 3 Chapter 354. Chapter 354 Kondisi Yuanan Yehui. Kurikulum Akademi Shrek sama sekali tidak sederhana. Kuliah yang tersedia mencakup berbagai macam topik. Namun, ada beberapa penilaian pembelajaran. Para siswa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memahami materi secara menyeluruh. Akademi mengikuti pepatah lama, master menunjukkan pintu, tetapi siswa berjalan melewatinya. Setiap siswa Akademi Shrek adalah seorang jenius, jadi gaya mengajar yang cocok untuk para jenius diperlukan. Setiap orang menghabiskan sore mereka mengkonsolidasikan pengetahuan mereka, mengolah, memurnikan tubuh mereka, belajar, atau mempraktikkan profesi mereka. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, jadi tidak ada guru yang dapat memberitahu siswa cara berkultivasi. Siswa dapat bertanya kepada guru jika mereka memiliki pertanyaan, tetapi ini membutuhkan poin kontribusi. Hanya butuh beberapa hari bagi mahasiswa baru untuk menyadari pentingnya poin kontribusi. Poin kontribusi dapat membeli sumber daya budidaya terbaik yang ditawarkan Akademi Shrek, tetapi tanpa mereka, seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam kasus yang terakhir, satu-satunya hal yang dapat dilakukan siswa adalah mendapatkan poin atau bekerja keras mengembangkan cara lama. Master jiwa tipe tumbuhan seperti Tang Wulin dapat menggunakan poin kontribusi mereka untuk masuk ke ruang budidaya khusus yang disebut hutan tanpa batas. Hutan ini dibangun oleh Akademi Shrek dan dipenuhi dengan setiap tanaman yang bisa dibayangkan. Praktis berdenyut dengan kehidupan. Jika master jiwa tipe tumbuhan berkultivasi di sana, kecepatan kultivasi mereka akan berlipat ganda. Namun, masuknya datang dengan harga yang mahal. 1 jam di hutan tanpa batas menghabiskan 500 poin. Dulu ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Shrek, Yuanan Yehui membeli makan siang Tang Wulin dengan imbalan jasanya. Tang Wulin berhasil menyelamatkan poin dengan cara itu, dan dia kemudian menggunakan poin itu untuk mencoba berkultivasi di hutan tanpa batas. Efek dari ruang ajaib itu sudah jelas baginya. Dalam waktu yang dihabiskannya di sana, kekuatan jiwanya dan rumput blue silver tumbuh jauh lebih banyak daripada di dunia luar. Tang Wulin telah menghitung efisiensi biaya menggunakan hutan tanpa batas. Dia sampai pada kesimpulan bahwa, jika dia terus menggunakannya setiap hari, itu hanya akan memakan waktu paling lama 3 tahun untuk mencapai peringkat 40, dan itu adalah perkiraan konservatif. Akademi menawarkan semua yang dibutuhkan siswanya. Bahkan pemilihan item roh di sini melampaui lelang di dunia luar. Namun, koin federal tidak berguna di akademi. Hanya poin kontribusi yang diterima. Setiap siswa kekurangan poin kontribusi. Pikiran untuk menukar poin dengan koin federal tidak pernah terlintas di benak mereka. Meskipun Tang Wulin sangat kekurangan poin saat ini, dia cukup senang sehingga dia tidak perlu lagi khawatir tentang biaya makanan. Dia saat ini mengabdikan seluruh waktunya untuk meningkatkan keterampilan menempanya dan tidak punya waktu untuk berpikir tentang menghasilkan keuntungan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan siswa, semua orang berjalan dengan susah payah, selangkah demi selangkah. Mereka semua berdoa dan bekerja keras, putus asa untuk tidak menjadi salah satu siswa pertama yang menghadapi pengusiran. Akademi Shrek memberi siswa kebebasan sama banyaknya dengan stres. Ini adalah satu-satunya cara agar potensi seseorang benar-benar berkembang. Tang Wulin sedang sibuk, Gu Yue sedang sibuk, Su Xiaoyan dan Xie Xie sedang sibuk. Mereka mengerti di mana mereka berdiri di antara rekan-rekan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bersantai bahkan untuk sesaat. Ini paling jelas bagi Su Xiaoyan. Kembali ke Akademi Issea dia malas, dan kemalasan itu bertambah. Sekarang Tang Wulin telah melampaui dirinya, dari mereka berempat, dia adalah yang terlemah.
Apakah kamu di sana, Yuanen? Tanggulin berkata sambil mengetuk pintu kamarnya. Mereka hanya punya waktu 2 hari sampai hari libur mereka. Setelah memikirkan hal-hal berulang kali, dia sampai pada kesimpulan bahwa Yuanen Yehui adalah orang terbaik untuk diundang ke grup mereka, dan dia akhirnya menemukan waktu untuk datang mengunjunginya. Pintu terbuka, dan Yuanen Yehui muncul dengan tatapan dingin. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda di sini untuk memberi saya poin kontribusi yang Anda miliki? Poin kontribusi. Tanggulin hampir tersedak. Belum merasa cukup. Dia tersenyum patuh. Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya dan mulai menutup pintu. Tunggu sebentar. Tanggulin mendorong tangannya ke arahnya, menempelkan benda logam ke celah pintu sebelum bisa menutup. Dia membuka pintu sekali lagi dan mengambil benda logam di tangannya. Aku minta maaf atas kejadian sebelumnya, Yuanen, tapi pihak kita sudah dihukum karenanya. Kita semua adalah siswa yang bekerja, jadi kita tidak boleh bermusuhan satu sama lain. Saya datang untuk menebus kesalahan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada saya, tolong katakan. Apa ini? Yuanen bertanya, melihat batu metalik di tangannya. Itu keren saat disentuh. Tanggulin menyeringai. Itu adalah paduan roh. Pernahkah kamu mendengarnya? Mata Yuanen Yehui terangkat untuk bertemu dengannya. Ini adalah paduan roh. Dia jelas tidak sepengetahuan Yue Zhenyu. Iya, ini adalah giok perak. Yue Zhenyu memesannya dariku. Ini adalah paduan yang terbuat dari perak berat dan perak ajaib. Tingkat harmoni karya ini tidak terlalu buruk. Sedikit di atas 70%, tapi itu terlalu rendah untuknya, jadi saya berencana menjualnya ke akademi. Kamu bisa menempa paduan roh? Yuanen Yehui bertanya, nadanya jauh lebih hormat daripada beberapa saat sebelumnya. Tanggulin mencibir di dalam hatinya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya saat tumbuh sebagai seorang pandai besi, dan dia tahu bagaimana membuat yang terbaik dari situasi apapun. Aku pandai besi peringkat 5, katanya sambil menggosok lencana pandai besi saat dia berbicara. Setelah insiden dengan Yue Zhenyu, dia tidak berani memamerkannya sesantai dulu. Pada saat itu, retakan terbentuk pada topeng ketidakpedulian Yuanen Yehui, tetapi segera menghilang. Dia mengembalikan giok perak padanya dan berkata, baiklah. Jadi untuk apa kamu datang ke sini? Inilah kesempatan saya. Tanggulin tersenyum. Anda adalah klien pertama saya, dan saya ingat janji saya untuk menjual logam rafinasi 1000 kelas 1 kepada Anda dengan harga murah. Janji itu masih memiliki bobot, dan saya datang ke sini karena itu. Saya akan datang memalsukan untuk Anda kapanpun Anda membutuhkannya. Anda juga tidak perlu membayar saya, anggap saja itu bagian dari hutang saya kepada Anda. Kata-katanya meredakan ekspresi tegasnya. Ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu, lanjut Tanggulin. Su Xiaoyan siap untuk mendapatkan cincin ketiganya, tapi dia juga perlu mendapatkan jiwa roh yang baru. Kami berencana membawanya ke pagoda jiwa untuk memanjat menara jiwa roh dan membantunya mendapatkan jiwa roh yang kuat. Untuk saat ini, kami masih membutuhkan satu orang lagi untuk melengkapi tim kami, jadi kami ingin Anda bergabung dengan kami. Kami tidak meminta bantuan Anda secara gratis, tentu saja. Saya akan memurnikan roh logam atau menempa paduan roh pilihan Anda sesudahnya. Menara jiwa roh. Mata Yuanen Yehui berbinar. Ya, menara jiwa roh. Saya selalu ingin membangun hubungan yang baik dengan Anda. Lagi pula, dari semua orang di kelas 1 dan 2, Anda adalah yang terkuat. Jika Anda bersedia membantu kami, peluang keberhasilan kami akan jauh lebih tinggi. Xiaoyan lemah, dan kami tidak ingin kawan kami dikeluarkan pada akhir tahun. Jadi, tolong, bantu kami. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Tanggulin tidak pernah mengira dia akan setuju dengan mudah. Aku tidak ingin pemurnian roh atau paduan rohmu. Kita bisa membicarakannya di masa depan. Saya memiliki kondisi yang berbeda untuk bantuan saya. Mata Yuanen Yehui berbinar saat dia menatap Tanggulin. Kondisi yang berbeda, dia menggema. Saya ingin persetujuan untuk serangan menara. Jantung Tanggulin berdegup kencang, dan ketika dia menyadari arti di balik kata-katanya, dan berseru, kamu sudah mencapai peringkat 40. Yuanen Yehui memiliki 3 cincin jiwa ungu dan 2 jiwa bela diri yang kuat. Satu-satunya alasan dia menginginkan persetujuan untuk serangan menara adalah untuk mendapatkan jiwa roh lain. Hanya menara jiwa roh yang menawarkan jiwa roh yang cocok untuk jiwa bela diri sebaik miliknya. Dia baru berusia 15 tahun, namun dia sekarang peringkat 40.
Aku bahkan tidak bisa bermimpi mencapai peringkat 40 pada usia 15 tahun. Tanggulin akan berusia 14 dalam setengah tahun. Dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri ketika mencapai peringkat 40 hanya dalam 1,5 tahun. Bahkan jika dia menghabiskan setiap jam untuk berkultivasi di hutan tanpa batas, dia masih percaya dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan peringkat 40 dalam waktu yang singkat. Solen 3 Chapter 355. Chapter 355 sedikit lemak menjadi lemak besar. Itulah satu-satunya syarat saya. Jika Anda setuju, maka saya akan pergi. Ekspresi Yuanen Yehui tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Saya tidak bisa memberikan jawaban untuk itu sekarang. Saya harus berdiskusi dengan teman-teman saya dulu, kata Tanggulin. MN. Yuanen Yehui menutup pintunya dengan satu gerakan cepat, jelas masih waspada padanya. Ditinggal berdiri di aula, Tanggulin kembali ke kamarnya dan menjelaskan kondisinya kepada teman-temannya. Kalau begitu lupakan saja tentang dia. Kami akan baik-baik saja tanpa dia. Saya tidak ingin merepotkan kakak Gu Yue terlalu banyak, kata Su Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu harga yang dibayar Tanggulin untuk mengundang Yue Zhenyu, dia samar-samar bisa menebak itu tidak murah. Demikian pula, dia tidak tahu apa yang harus dibayar Gu Yue untuk kuota jiwa roh lain untuk serangan menara. Gu Yue melambai dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, tidak ada masalah sama sekali. Yuanen Yehui adalah tipe penyerang yang sangat kuat. Saya yakin jika kami memiliki dia di tim kami, dia akan sangat membantu kami dan Anda akan mendapatkan jiwa yang baik. Layak untuk mempertimbangkan menerima kondisinya. Selain itu, sela Tanggulin. Ini adalah kesempatan untuk meredakan ketegangan hubungan kita dengannya. Kita bisa mengembalikannya seperti sebelum kejadian. Dia juga sangat terampil, dan dia praktis dijamin untuk memasuki pelataran inti di masa depan. Karena kita semua adalah siswa yang bekerja, kita harus berteman. Saya setuju, Xie menimpali, melompat dari tempat tidurnya. Su Xiaoyan menatapnya dengan tatapan kotor. Tentu saja Anda setuju. Setiap hari Anda membersihkan bagian depan kamarnya, menyeka jendela, mengambil air untuknya, dan mengibas-ngibaskan ekor untuknya seperti anak anjing kecil yang baik. Tanggulin menatap Xie, alisnya melengkung. Kamu lagi apa? Saya hanya mencoba untuk menebus. Tanggulin menggelengkan kepalanya pasrah, lalu menoleh ke Gu Yue. Apakah Anda yakin tidak akan terlalu merepotkan untuk mendapatkan kuota lagi? Seharusnya baik-baik saja. Aku akan bertanya besok setelah makan siang. Apakah kita mendapatkan yang lain atau tidak terlalu penting? Jika tidak, kita akan kekurangan satu orang, tapi kita lebih dari cukup kuat untuk mengatasi menara. Baik. Tiba-tiba, ketukan terdengar di pintu. Keempat teman itu saling memandang dengan heran, merenungkan identitas pengunjung tak diundang itu. Satu-satunya orang yang mungkin mereka pikirkan adalah Yue Zhenyu dan Yuanen Yehui. Su Xiaoyan melompat dari tempat tidurnya dan langsung menuju pintu. Yang mengejutkan, seluruh garis pandangnya terhalang saat membukanya. Kamu siapa? Tanyanya kaget. Bakso bundar sempurna menjulang di atasnya. Meski berdiri sedikit di atas 180 cm, pinggangnya selebar dia tinggi. Dia menyeringai padanya, pipi montok bulat seperti tupai. Halo, saya mencari Tanggulin. Apakah dia ada? Suaranya lembut dan enak didengar. Mendengar namanya, Tanggulin mendekati ambang pintu. Dia menebak siapa pengunjung itu dari suara mereka, tetapi setelah melihat bakso di depannya, dia menjadi tidak yakin. Ini aku, Su Lizhi. Tanggulin tercengang. Dalam beberapa tahun terakhir mereka tidak bertemu, lemak kecil telah tumbuh menjadi lemak besar. Masuklah, Tanggulin dengan cepat melambai ke sisi anak laki-laki itu. Selain malam hari, ketika mereka pensiun, tirai pemisah ruangan tetap dibuka. Su Lizhi menyapu pandangannya dari Tanggulin dan Xie di kiri ke Gu Yue dan Su Xiaoyan di kanan, terkejut mengecat wajahnya. Kalian sekamar bersama. Kedua gadis itu segera tersipu merah padam, memelototinya begitu mereka pulih. Tanggulin menunjuk ke tirai yang membagi ruangan. Bukan itu yang kamu pikirkan. Kami berbagi ruangan ini karena kondisi kehidupan siswa yang bekerja tidak baik. Su Lizhi mengangguk mengerti. Anda benar-benar mengejutkan saya ketika Anda menelepon saya beberapa hari yang lalu. Saya tidak pernah mengharapkan Anda untuk bergabung dengan Shrek dan bahkan menjadi siswa yang bekerja. Selamat, juga, jangan khawatir tentang seberapa gemuk saya. Saya baru saja makan sesuatu yang seharusnya tidak saya makan, yang membuat saya mengembang seperti balon.
Tang Wulin telah memutuskan Su Lizzie sebagai pria ketujuh mereka beberapa hari sebelumnya. Mempertimbangkan kegunaan jiwa bela diri Su Lizzie, tidak ada pilihan yang lebih baik. Sebagai siswa pelataran inti, Su Lizzie dapat diandalkan karena kemampuannya sebagai master jiwa tipe makanan. Setelah mencicipi roti Su Lizzie di masa lalu, Tang Wulin menyadari efeknya yang luar biasa. Faktanya, mereka sangat bermanfaat untuknya, memulihkan esensi darahnya yang habis sehingga dia bisa terus menggunakan lebih banyak kemampuan Raja Naga Emasnya. Dengan dukungan Su Lizzie, kekuatannya akan meningkat 30%, belum lagi bagaimana rekan satu timnya akan mendapat manfaat. Roda gigi yang hilang dari mesin mereka adalah master jiwa tipe pendukung murni. Tidak seperti Yuan Yehui dan Yue Zhenyu, Su Lizzie telah memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu Tang Wulin tanpa pamrih. Dan hari ini, dia secara pribadi datang berkunjung. Su Lizzie, seperti apa pelataran dalam dibandingkan dengan pelataran luar? Tanya Su Xiaoyan. Su Lizzie dengan canggung menggaruk kepalanya karena pertanyaan itu. Ini tidak terlalu berbeda. Para guru lebih ketat. Segalanya sedikit rileks bagiku, karena aku memiliki jiwa bela diri tipe makanan. Satu-satunya hal yang harus difokuskan adalah menumbuhkan kekuatan jiwa setiap hari. Itu saja. Mulutnya tiba-tiba melebar saat dia bertepuk tangan sekali. Oh ya, saya mendengar pelataran dalam akan segera direformasi. Saya tidak terlalu jelas tentang detailnya. Dengan seberapa rendah basis kultivasi saya, ada kemungkinan besar saya akan ditendang ke pelataran luar. Sepertinya pelataran dalam mungkin mengubah persyaratan penerimaan mereka menjadi master armor tempur mulai sekarang. Sejujurnya, saya tidak yakin harus berbuat apa. Anda datang ke pelataran luar. Mata Tang Wulin berbinar. Su Lizzie seusia mereka, jadi jika dia memasuki pelataran luar, ada kemungkinan besar dia akan bergabung dengan kelas 1. Itu bagus, karena tidak ada orang yang menyukai jiwa bela diri Su Lizzie lebih dari Tang Wulin. Su Lizzie terkekeh. Saya belum tahu. Ngomong-ngomong, apa kamu bilang kalian akan melakukan serangan menara? Apakah Anda sudah memutuskan waktunya? Aku sudah mengosongkan jadwalku pada hari libur kita, jadi telepon saja aku dan aku akan datang. Su Xiaoyan tersentuh oleh ketulusannya. Terima kasih. Saya tidak bisa cukup berterima kasih karena telah setuju untuk membantu saya. Jangan khawatir tentang itu. Lagi pula aku tidak punya rencana apa-apa. Dia tersipu saat melihat ekspresi mata berkaca-kaca Su Xiaoyan, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rasa malu. Baiklah, ayo kita makan. Lizzie, aku akan mentraktirmu makan malam. Karena betapa gemuknya dia, mata Su Lizzie biasanya bulan sabit, tetapi saat menyebutkan makanan, mereka terbuka lebar. Dia mengangguk dengan penuh semangat, barisan lemak dari dagunya beriak. Ya, ayo pergi. Anda tahu, saya masih tidak bisa melupakan rasa ikan panggang itu. Itu sangat bagus. Xie menepuk keningnya. Keduanya benar-benar sepasang rakus. Semakin dekat mereka ke tempat tujuan, semakin ketakutan merayap ke dalam hatinya, menyebabkan keringat membasahi punggungnya. Dia membayangkan adegan bencana dari dua rakus yang merobek ruang makan, gemetar. Tidak ada yang tersisa. Meskipun ruang makan selalu memiliki stok makanan tambahan untuk situasi ekstrim, sejak Tang Wulin menginjakkan kaki di area tersebut, para staf terpaksa menambah persediaan mereka. Karena Su Lizzie menemani Tang Wulin hari ini, tanpa ragu toko ruang makan akan dimakan bersih. Nafsu makan Su Lizzie telah tumbuh agar sesuai dengan ukuran tubuhnya selama bertahun-tahun, menyaingi rasa lapar Tang Wulin pada hari biasa. Namun, kemampuan Tang Wulin untuk makan, besar seperti sebelumnya, diperkuat oleh kegembiraan yang dia rasakan saat bersatu kembali dengan Su Lizzie. Keduanya sama-sama cocok dalam seni makan dengan rakus, mengungkapkan sejauh mana sebenarnya kecenderungan rakus mereka di perusahaan satu sama lain. Untuk berterima kasih kepada Su Lizzie, Su Xiaoyan mengambil tanggung jawab untuk mengangkut hidangan yang terus mengalir. Segera, segunung piring kotor menumpuk tinggi di depan mereka, ruang makan benar-benar kosong sama sekali. Tapi mereka masih belum puas. Aku tidak bisa makan sampai kenyang. Su Lizzie menepuk perutnya saat dia melontarkan senyum konyol ke Tang Wulin. Tang Wulin memaksakan yang pahit. Aku juga tidak. Aku ingat kamu tidak bisa makan lebih banyak dariku sebelumnya, tapi sepertinya nafsu makanmu tumbuh lebih cepat dari aku. Anda menakjubkan. Su Lizzie terkekeh. Dulu, aku tidak bisa menerima bahwa aku kalah denganmu dalam makan, jadi aku segera mulai makan dengan rakus ketika sampai di rumah. Saya berusaha untuk makan sebanyak yang saya bisa setiap hari dan melampaui batas perut saya. Secara kebetulan,
kecepatan kultivasi saya juga meningkat. Tapi sayangnya, ukuran pinggang saya juga begitu. Hehe, aku sangat iri padamu. Anda tidak menjadi gemuk tidak peduli berapa banyak Anda makan sendiri. Kamu harus melatih tubuhmu. Menjadi terlalu gemuk tidak baik untukmu. Saya baik-baik saja. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ini gendut sekarang karena saya makan sesuatu yang istimewa dan tidak bisa langsing sesudahnya. Sepertinya saya terjebak seperti ini sekarang. Baiklah, ayo pergi. Kita bisa makan lagi di kota. Saya tahu itu seperti punggung tangan saya dan ada tempat mie menakjubkan yang harus saya antar. Kami akan mendapatkan masing-masing 10 mangkuk mie. Mangkuknya sangat besar dan mie-nya enak. Pergilah tanpa kami. Gu Yue mengerang, menggosok wajahnya dengan tangannya. Selama makan, dia telah dengan sungguh-sungguh merenungkan kata-kata Wu Shiduo, dan telah mengakui kelelahan mental dan fisik menyaksikan penderitaan yang dibawa Tang Wulin. Bebas di dunia mereka sendiri, Tang Wulin dan Su Lizhi dengan senang hati pergi ke kota untuk makan mie, lengan saling melingkari bahu saat mereka bersuka cita. Bagi para rakus seperti mereka, sungguh merupakan keajaiban untuk menemukan kawan, dan merupakan cara yang pantas dirayakan. Faktanya, Tang Wulin memutuskan untuk memanjakan dirinya sedikit hari ini dan mengambil cuti dari berkultivasi untuk makan bersama Su Lizhi. Bagaimanapun, makan juga bermanfaat bagi tubuhnya. Soul Land 3 Chapter 356 Chapter 356 Keajaiban Makanan. Sebuah tanda bertuliskan, Founding Noodle Shop tergantung di atas pintu masuk sebuah toko. Aroma harum tercium dari pintu masuk itu, memenuhi hidung Tang Wulin dan membuat jarinya bergerak-gerak. "Bos!" Su Lizhi berteriak. Seorang pria gemuk paruh baya dengan penampilan kasar keluar dari toko. Dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dengan aksen rambut pendek dan kulit perunggu, dan mengenakan celana hitam dan gaun berkancing hitam. Dia bersikap seperti bangsawan, seolah-olah menantang siapapun yang cukup berani untuk membalasnya. Namun, begitu dia melihat Su Lizhi, ekspresinya melembut dan senyum terbentuk di bibirnya. "Ah, Little Fatty, kamu sudah kembali," serunya. "Ya, saya kembali makan beberapa mie lezat Anda lagi, dan kali ini saya membawa teman saya, Tang Wulin. Aku sangat merindukan mie lezat istrimu. Saya ingin memesan 10 mangkuk untuk kita masing-masing. Mangkuk ekstra besar." Pada saat dia selesai berbicara, Su Lizhi sudah meneteskan air liur. Bos mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin dengan heran. Adik laki-laki ini akan makan 10 mangkuk juga. Ya, dia hampir bisa makan sebanyak yang saya bisa. Su Lizhi menarik Tang Wulin ke toko mie saat dia berbicara. Dia teman makanku. Founding Noodle Shop sama sekali tidak besar, tetapi furnitur dan dekorasinya sangat indah. Mereka meminjamkan keaslian udara ke toko mie. Tang Wulin mungkin tidak tahu banyak tentang arsitektur atau furnitur, tetapi dia tahu bahwa tempat ini menekankan keanggunan kesederhanaan. Pelanggan memenuhi separuh toko, semua makan dengan tenang. Meskipun hidangan yang dinikmati pelanggan tampak sederhana, aroma yang datang dari mereka memberitahu Tang Wulin sebaliknya. Baunya saja sudah cukup untuk menimbulkan geraman dari perutnya dan Su Lizhi. Bos membawa mereka berdua ke kamar pribadi di bagian paling belakang toko. Ruangan itu cukup besar, dan sebuah meja sederhana terletak di tengahnya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat jumlah detail yang luar biasa dalam pengerjaannya. "Silakan duduk," kata bosnya. Dia kemudian berbalik dan pergi, dan beberapa menit kemudian, dia kembali dengan mangkuk di masing-masing tangan. Keduanya memiliki diameter lebih dari 1 kaki dan memiliki porsi mie yang banyak. Bahkan sebelum mangkuk tiba di meja mereka, aroma cabai yang mewah menghantam Tang Wulin dan Su Lizhi, membuat perut mereka menggeram. Rasa lapar mereka kembali dengan kekuatan penuh. Bos meletakkan mangkuk di depan mereka berdua, dan mereka memeriksa makanan itu seperti binatang buas. Mie-nya tipis tapi lebar, disiram saus daging berbau asam yang menyanyi di jiwa mereka. Kemudian gelombang kepedasan bergolak dari paprika, bercampur dengan aroma asam dan membuat Tang Wulin dan Su Lizhi menjadi gila karena nafsu. Kedua pelahap itu segera mulai menyeruput mie, dan keduanya tahu bahwa mereka telah dimasak dengan sempurna, dan tidak sedikit pun yang lewat. Setiap gigitan membawa kegembiraan bagi lidah mereka, gelombang demi gelombang mie yang dilapisi dengan jus daging berlemak meluncur ke tenggorokan mereka. Baik Tang Wulin maupun Su Lizhi tidak berbicara. Saat itu, semangkuk mie mereka menjadi dunia mereka. Setiap mie yang masuk ke perut mereka mengisinya dengan kehangatan yang nyaman. Keringat mulai mengalir dari Tang Wulin saat dia makan.
Dia bisa merasakan esensi darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Mi ini luar biasa. Dia berbalik untuk melihat Sulizi, dan dia disambut dengan seringai. Kamu bisa tahu, kan? Mi bos bukan sembarang Mi. Sulizi berkata dengan sombong. Dia menambahkan beberapa ramuan roh ke dalam adonan, jadi tidak hanya minyak yang enak, tapi juga sangat bergizi. Kalau begitu ini pasti mahal, kan? Tang Wulin bertanya dengan berbisik. Sulizi mengangguk. Dia menerima poin kontribusi dan koin federal di sini. Setiap mangkuk berharga sekitar 20.000 koin federal atau 2.000 poin kontribusi. Berapa? Suara Tang Wulin naik 1 oktav. Sulizi buru-buru menyuruh Tang Wulin diam. Jangan terlalu berisik. Aku tahu ini agak mahal, tapi minyak sangat enak. Mereka juga bagus untuk tubuh Anda. Pokoknya, jangan khawatir tentang harga hari ini. Ini traktir saya. Saya telah menabung banyak poin kontribusi karena tidak banyak tempat di pelataran inti untuk menghabiskannya. Kita bisa membicarakan hal semacam itu setelah perut kita penuh. Petik 2. Setelah makan 10 mangkuk mie, Tang Wulin merasa esensi darahnya menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Dia merasa seolah-olah akan melayang ke langit setiap saat. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi demam, dan dia tahu dia perlu mengeluarkan sedikit tenaga. Sulizi pergi untuk membayar tagihan, yang berjumlah total 40.000 poin kontribusi. Itu adalah jumlah yang menurut Tang Wulin tidak mungkin dibayangkan hanya dengan makan, dan hatinya sakit ketika dia melihat tanda terima. Semua poin itu hanya untuk 1 kali makan. Tidak heran bos menerima Lizzie secara pribadi. Aku akan kembali dan berolahraga sedikit. Makanan itu agak terlalu berat untukku, kata Tang Wulin sambil tersenyum masam. Baik, aku harus bilang, aku tidak percaya perutmu melebihi perutku lagi. Sulizi menepuk perutnya dengan puas, wajahnya yang montok sedikit berkeringat karena makanan dari mie ramuan roh. Baiklah, sampai jumpa nanti. Sulizi melambai selamat tinggal. Berbeda dengan esensi darah Sulizi yang melunak, esensi darah Tang Wulin mengamuk ke seluruh tubuhnya seperti banjir. Ini menandai perbedaan yang jelas dalam cara keduanya mencerna mie. Saat Tang Wulin berjalan keluar, bos memberinya sebuah kartu. Di atasnya ada kata, founding, dan nomor komunikator jiwa. Tidak lagi dapat menekan energi di dalam tubuhnya, Tang Wulin mengambil langkahnya dan segera berlari kembali ke kampus. Karena tokonya tidak terlalu jauh, hanya butuh beberapa menit untuk sampai di gerbang akademi. Tang Wulin mengira esensi darahnya akan mengendap selama pelarian, tetapi bukan itu masalahnya. Sebaliknya, esensi darahnya tumbuh lebih kuat saat terus mengalir ke seluruh tubuhnya, hampir seolah-olah mencoba melarikan diri. Tang Wulin bergegas ke hutan dekat asrama siswa yang bekerja, cahaya keemasan memancar darinya saat cincin jiwa esensi darah emasnya tumbuh gelisah dan berjuang keluar dari tubuhnya. Saat cincin jiwa meninggalkan tubuhnya, saraf tegangnya mulai rileks, dan akhirnya dia punya ruang untuk bernapas. Esensi darahnya melonjak melalui tubuhnya seperti sungai yang menderu, mengisi setiap inci tubuhnya dengan panas yang menenangkan. Namun, energi ini entah bagaimana harus dilepaskan. Dia mengangkat tangannya dan perlahan-lahan memindahkannya dalam lingkaran, mengarahkan esensi darahnya di sepanjang jalur Dragon Shocks the Heavens. Karena kekuatan esensi darahnya yang berlebihan, gerakan kecil ini saja sudah cukup untuk membentuk pusaran energi di dalam dirinya. Dia telah berlatih Dragon Shocks the Heavens selama lebih dari 10 hari sekarang. Namun, dia belum membuat banyak kemajuan hingga saat ini, dan esensi darahnya tidak dapat melacak lebih dari 50% jalurnya. Tapi hari ini berbeda. Esensi darahnya lebih kuat dari sebelumnya, dan itu menyerang dinding di meridiannya dengan amarah yang membara. Aliran esensi darahnya berbalik, perlawanan di dalam pusaran energi berangsur-angsur memudar, dan kemudian, tiba-tiba, dia menerobos penghalang 50%. Kabut emas samar menyelimuti tubuh Tang Wulin, dan raungan drakonik bergema dari esensi darahnya. Itu menembus malam dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia sekarang benar-benar tenggelam dalam keadaan mistis ini. Sisik emas muncul di lengan kanan dan dadanya, dan cincin jiwa mengaktifkan tubuh naga emas dengan sendirinya, memandikannya dalam cahaya yang jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Esensi darahnya mengamuk di dalam dirinya, membasuh meridian dan organ dalam dengan energi mendidih saat mengalir dari tubuhnya dan memanaskan udara di sekitarnya. Saat Tang Wulin menjadi demam karena energi yang terbakar, matanya bersinar emas merah seolah-olah terbakar. Dia mulai gemetar, meridiannya bergetar, dan energi yang melonjak darinya memaksa udara di sekitarnya menjadi badai yang berputar-putar.
Rambutnya dikibaskan ke depan dalam hiruk-pikuk, pakaiannya terbakar menjadi abu, dan garis-garis emas muncul di sekujur tubuhnya, membuatnya menyerupai naga muda yang bersiap untuk melayang ke surga. Bahkan saat esensi darahnya mengamuk bersamanya dan berjuang untuk meletus ke langit, dia tetap stabil. Meskipun pakaiannya telah dibakar menjadi abu, lencana pandai besi tetap menempel di dadanya. Aura ungu putih memancar darinya, berjuang untuk membuatnya tetap tenang. Esensi darah Tanggulin mendapatkan momentum saat lengannya bergerak semakin lambat. Semua makanan dari makanan yang dia makan telah sepenuhnya diubah menjadi esensi darah. Saat raungan naga semakin keras, tubuhnya mulai membesar juga.